Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pecahan ya, pecahan sederhana. Kalian dulu di kelas 2 pasti juga sudah pernah dengar dan pasti sudah tahu apa itu pecahan ya. Pecahan itu artinya bilangan yang terdiri dari pembilang dan juga penyebut ya. Bentuk pecahan sederhana itu biasanya bisa ditulis dengan A per B, ya kan? Dimana A ini disebut sebagai pembilang, sedangkan yang B bagian bawah itu disebut sebagai penyebut ya. Dalam pecahan sederhana ya, syarat penyebut ini dia tidak boleh sama dengan 0 atau dia angkanya tidak boleh 0, itu tidak ada artinya. Jadi tidak ada pecahan misalkan 2 per 0, itu tidak ada ya. Kalau 1 itu masih bisa ya, 2 per 1 itu bisa, itu boleh dan ada ya. Jadi A per B, A disebut pembilang, B disebut penyebut ya. Kemudian tanda per di sini yang dimaksud dengan pecahan itu artinya bagian ya. Jadi kalau tandanya seperti ini, A per B itu artinya bisa dikatakan A dibagi B ya. Misalkan Pak Sulis punya satu roti ya. Di sini ada satu roti kita potong menjadi 2 ya. Artinya kan 1 ini menjadi pecahan 1 per 2. Awalnya satu roti ya kan, satu roti dibagi menjadi 2. Jadi tanda per ini itu bisa kita artikan sebagai pembagian. Oke. Caranya begitu. Lagi, misalkan ini dibagi menjadi 4, 1, 2, 3, 4, maka menjadi bentuk pecahan 1 dibagi 4 atau 1 per 4. 1 disebut pembilang, yang 4 disebut penyebut. Baik, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana kalau ada bentuk pembagian atau pecahan tapi yang diarsir ya. Misalkan seperti tadi, ini kita bagi menjadi 4, kemudian diarsir. Nah, kalau seperti ini dia dibagi menjadi 4, yang diarsir hanya 1, maka dia menjadi 1 per 4. Yang dibicarakan yang ini, yang diarsir. Yang diarsir ini nilainya berapa? Nilainya adalah 1/4. 1/4 dari mana? 1/4 dari 1 ini. Jadi 1 dibagi 4 mendapatkan, dia hanya mendapatkan 1/4-nya. Ini disebut 1/4. Lagi, kalau misalkan yang diarsir 2, bagian ini dan bawahnya 2, maka ini menjadi bentuk pecahan 1, 2 per kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang diarsir tetap dihitung kalau mau mencari yang penyebutnya. 1, 2, 3, 4 menjadi 2 per 4. Oke, mudah kan? Caranya seperti itu. Kemudian lagi, misalkan ini kira-kira berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pecahan, bentuk pecahan ini kalau belum diarsir itu bisa kita tulis menjadi 1/8. Satu kotak dibagi menjadi 8 kotak. Tapi ketika ada arsirannya, nah, kalau sudah diarsir artinya yang dibicarakan itu yang arsiran. Berapa nilai kotak atau bagian yang diarsir? Yang diarsir ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3 sebagai pembilang, jangan terbalik. Penyebutnya berapa? Penyebutnya semua kotak. Jadi penyebut itu jangan hanya yang kosong,
tapi semua kota tetap dihitung lagi. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 3/8. Oke, itu caranya. Kemudian kita lanjut lagi. Bagaimana kalau menentukan pecahan senilai ya? Pecahan senilai itu berarti ada dua bentuk pecahan tapi nilainya sama. Oke, contohnya misalkan Pak Sulis pakai gambar dulu. Ada dua roti, ya kan? Yang satu kita potong menjadi 2, yang satu kita potong menjadi 4, ya kan? Ini menjadi 2, ini jadi 4 bagian. Sekarang ini itu dia nilainya berarti 1/2, sedangkan yang ini 1/4. Kita mencari pecahan senilai. Apakah 1/2 dengan 1/4 ini senilai apa tidak? Ya kan? 1/2 dengan 1/4 itu senilai apa tidak? Senilai itu berarti sama atau tidak? Kita buktikan 1/2, misalkan ini kita aksir. Oh, ternyata 1/2 itu seperti ini. Kalau 1/4 yang kita aksir 1. Nah, sekarang kita lihat arsirannya. Arsiran yang ini dengan yang ini apakah sama besarnya atau sama banyaknya? Tidak kan? Nah, karena tidak, maka 1/2 dengan 1/4 ini tidak senilai. Nah, kalau mau senilai bagaimana? Bagaimana kalau sekarang kita rubah ini menjadi 2/4. Ini 1/2 nya tetap. Ini kita rubah, nanti senilai atau tidak? 2/4 artinya yang diaksir menjadi 2, bukan hanya 1 lagi ya, yang diaksir jadi 2. Sekarang kita lihat lagi, apakah arsirannya sudah sama, besarnya sudah sama, yang ini dan ini, ya ternyata besarnya sama. Artinya 1/2, pecahan 1/2 dengan pecahan 2/4 itu dia senilai ya. Oke. Sekarang bagaimana untuk mencari kalau ini membuktikan senilai atau tidak? Sekarang kita mencari pecahan senilai. Kalau ada 2/4, pecahan senilai itu bisa dicari dengan perkalian atau pembagian. Ingat-ingat, 2/4 ini kita cari pecahan senilainya dengan cara perkalian atau pembagian. Kalau kita ingin hasil angka dari pecahannya itu lebih besar dari ini, maka kita menggunakan perkalian. Tapi kalau ingin hasilnya lebih kecil, maka kita menggunakan pembagian. Syaratnya hanya satu, antara pembilang dan penyebut itu nanti dikalikan dengan angka yang sama atau dibagi dengan angka yang sama. Itu caranya mencari senilai. Contoh, Pak Sulis ingin mencari pecahan senilai dari 2/4 yang angkanya atau bilangannya itu lebih besar. Bilangannya bisa lebih besar, bisa berbeda, tapi nilainya sama. Itu maksudnya seperti itu. Kalau ingin mencari yang lebih besar, berarti pakai perkalian. Kita kali dua-duanya ya. Yang atas dikali, yang bawah juga dikali. Nah, syaratnya perkaliannya berapa? Bebas. Mencari pecahan senilai itu perkaliannya bebas. Yang penting syaratnya satu, atas bawah harus sama. Misalkan sini mau dikali 2, bawah juga kali 2. Sini mau dikali 3, bawah juga harus dikali 3. Kali 4 juga kali 4, 5 juga 5. Syaratnya itu. Kalau atas bawah sama, berapapun nanti bilangan di sini itu nilainya akan tetap senilai dengan 2/4. Oke, ini kita buat perkalian 2 saja. 2. Hasilnya menjadi berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Artinya pecahan 4/8 dengan 2/4 itu senilai. Senilai itu sama. Senilai itu seperti ini, berarti sama besar atau sama banyak ya.
Tuh. Misalkan 2/4 ini, kalau kita mau mencari pecahan yang senilai tapi bilangannya lebih kecil, kalau ini kan lebih besar ya, 2/4, 4/8, ini bilangannya lebih besar. Bilangannya lebih besar tapi nilainya sama, itu dengan menggunakan perkalian. Kalau pengen mencari senilai tapi bilangannya lebih kecil, maka caranya dengan pembagian. Pembagiannya berapa? Kita cari pembagian yang bisa untuk membagi pembilang dan penyebut. Karena apa? Syaratnya masih sama, yaitu angkanya harus sama, atas bawah harus sama. Ini kita bagi 2, maka yang bawah juga bagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Nah, maka ini dengan ini itu senilai. Itu maksud dari senilai itu seperti itu. Contohnya ini tadi 1/2 dengan 2/4, itu senilai. Kalau pembuktiannya nanti bisa dengan cara seperti ini, 2/4 dengan 1/2, itu pasti nanti hasilnya senilai. Oke, contoh lagi. Misalkan buatlah pecahan senilai dari 3/5. Buat pecahan senilai dari 3/5. Membuat pecahan senilai dikali, ya. Dikali berapa? Bebas. Yang penting atas bawah harus sama. Perkalian pembilang dan penyebutnya sama. Ini misalkan mau dikali 2, boleh. 3 kali 2, 6. 5 kali 2, 10. Oh, berarti 3/5 ini senilai dengan 6/10. Misalkan mau mencari lagi selain 6/10, tinggal perkaliannya dirubah aja, kali 3 misalkan. 3 kali 3, 9. 5 kali 3, 15. Ini juga senilai. Senilai itu nilainya sama, dia besarnya sama. Misalkan mau mencari lagi, kok sini mau dikali 5, bawah juga 5. Syaratnya harus sama atas bawah ya. 3 kali 5 itu 15. 5 kali 5, 25. Ini juga senilai. Jadi semuanya ini senilai. Ini senilai semua. Itu cara membuat pecahan yang senilai dengan dikali, tapi angkanya harus sama. Perkaliannya harus sama. Oke. Kalau mencari pecahan senilai yang angkanya lebih kecil dengan cara dibagi. Contoh 6/10. Misalkan, carilah pecahan senilai yang bilangannya lebih kecil, maka dibagi. Dibaginya berapa? Cari angka yang bisa buat bagi 6 dan 10. Misalkan mau 3, 6 bagi 3 bisa, 10 bagi 3 tidak bisa, berarti tidak boleh pakai 3. Pakai 2 bisa, 10 pakai 2 bisa, ya berarti pakai 2. 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Nah, ternyata hasilnya 3/5. Ini senilai. Ini besar bilangannya, dikecilkan pakai pembagian. Kalau bilangannya kecil terus dibesarkan pakai perkalian. Meskipun angkanya ini beda, tapi nilainya sama. Itu namanya mencari pecahan senilai. Bisa juga menggunakan garis-garis seperti yang ada di buku ya. Tapi itu sangat terbatas ya. Itu hanya untuk bilangan-bilangan yang mudah, yang angkanya kecil. Nanti kalau semakin besar itu akan susah. Jadi akan lebih mudah kalau menggunakan perkalian atau pembagian. Baik. Itu saja yang Pak Sulis bagikan pada video kali ini. Nanti kalau misalkan masih belum paham, tinggal dilihat lagi aja videonya, dilihat, ditonton berulang-ulang, pasti nanti kalian paham ya. Baik, sekian dari Pak Sulis, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan di rumah, jangan lupa ya ibadahnya juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.